Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Polisi memeriksa, ternyata yang menusuk ini orang gila. Dan orang gila dibebaskan. Ini terjadi pada waktu itu, dan itu berkali-kali terjadi. Berkali-kali terjadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di abad 21 ini diulang lagi sekarang. Ini diulang lagi. Sudah ada 3 peristiwa yang saya catat dari HP saya ini terjadi. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu surga. Dalam sejarah negeri kita ini, itu belum pernah terjadi pelecehan, penghinaan kepada Tuhan dan menajiskan agama itu seperti yang dilakukan oleh PKI. Dan pada waktu itu untuk seni budaya itu organisasinya ada Lekra, dan semuanya itu untuk mentes bagaimana mereka sudah gagal pada tahun 28, gagal lagi tahun 48, dan kemudian tidak ingin gagal lagi pada tahun 65. Saya mengutipkan bagian dari sejarah itu yang banyak dari kita lupa, dan untuk generasi yang baru malah belum tahu bahwa ada satu rangkaian pementasan yang dilakukan, dan itu yang sangat awal itu ada lutruk, ada pertunjukan lutruk, judulnya tidak tanggung-tanggung, Matine Gusti Allah. Dipentaskan 1,5-2 jam. Dan kemudian ketika sudah selesai, pembawa acara itu menyampaikan kata penutup, bengi iki Gusti Allah wis mati, sesuk wis ora ono Gusti Allah. Malam ini Allah sudah mati, besok tidak ada lagi Allah. Demikian beraninya, demikian bukan saja kurang ajar, biadabnya ucapan mereka itu. Nah, di mana ini terjadi? Itu di Desa Ngronggo, Kediri, Jawa Timur. Pada tahun berapa? Tahun 64. Nah, pada waktu itu kelompok lutruk itu keliling itu di Jawa Timur, di Jawa Tengah, tahun 63, 64, 65. Banyak dari kita lupa itu, tapi lebih banyak lagi tidak tahu bahwa hal ini terjadi. Nah, kemudian bukan saja judul Matine Gusti Allah, ada lagi judul yang lain. Gusti Allah jadi manten, Allah menjadi pengantin. Kemudian Rabine Gusti Allah, perkawinan Allah. Kemudian Gusti Allah mantu, Allah bermenantu. Rabine malaikat menikah. Kemudian Gusti Allah bingung. Nah, ini semuanya ini terjadi. Kenapa mereka melakukan ini? Mereka menyiapkan situasi untuk merebut kekuasaan. Jadi apa yang terjadi, perebutan kekuasaan di sana pada tahun 65 itu bukan begitu saja terjadi secara politis, tapi di bidang seni budaya ini yang mereka lakukan. Nah, tentu saja masyarakat tidak, walaupun pada waktu itu memang PKI sangat dominan, mereka bukannya diam. Nah, seperti misalnya
Gusti Allah jadi manten itu di Prambon, itu begitu dipentaskan, umat Islam tidak terima itu, dan kemudian digerebek pementasan itu, bubar sampai bubar. Pemain-pemainnya oleh Banser itu dihajar, dipukuli pada tahun 65. Di Kecamatan Kampak di Jawa Timur itu Rabine Gusti Allah itu juga begitu. Mereka kalau di dalam politik umat tidak berani melawan, takut. Tapi begitu disebut hal yang menyangkut langsung pada Allah, tentu saja umat tidak terima. PKI pada waktu itu terkejut, loh, umat Islam kok berani? Betul-betul pada waktu itu reaksi luar biasa. Di Kecamatan Papar, Kediri, itu Gusti Allah mantu, Allah bermenantu. Kemudian pada waktu itu ada seorang alim, seorang ulama, Masya Allah, dia melihat hal itu, kemudian dia berdoa ketika situasi sedang riuh rendah itu. Aneh, satu hal yang aneh terjadi, itu pelaku-pelaku di panggung itu tertidur semua dengan doa dari kiai ini, tertidur semua. Tidak ada yang melawan pada waktu itu. Nah, kalau di Malang itu Rabine malaikat. Nah, itu Banser melompat ke atas panggung dan kemudian langsung memukuli pelaku-pelaku itu. Di Pati Kudus juga terjadi reaksi yang keras sekali. Nah, ini di sebuah lakon lagi yang lain tidak memakai nama Allah, yaitu Kiai Bahrum. Nah, itu bercerita tentang seorang kiai. Tidak ada kiai yang seperti itu, tapi dalam cerita itu kiai itu suka mabuk, gemar berjudi, berwatak culas, dan sering ribut dengan tetangga. Nah, kemudian pada waktu itu di kalangan penonton ada seorang kiai namanya Kiai Jazuli, itu berdoa. Sementara keributan terjadi, kemudian dia melempar, ada pecahan genteng, melempar ke tengah. Apa yang terjadi pada waktu itu? Angin keras datang, angin keras. Kemudian badai, bukan saja menjadi angin keras dan badai, dan kemudian pentas itu porak-poranda. Sayang sekali pada waktu zaman itu kamera belum sebanyak sekarang ini. Jadi itu semuanya ini diceritakan dan kemudian ini dituliskan dalam bukunya Kiai Bahru. Nah, sebagai yang juga luar biasa terjadi. Nah, itu di Kanigoro, Jawa Timur. Nah, ini sering dicatatkan di dalam sejarah. Banyak dari kita yang tahu itu yang dilakukan oleh PII, Pelajar Islam Indonesia di Jawa Timur. Pada waktu itu bulan puasa ada pelatihan-pelatihan yang biasa dilakukan tapi ketika mereka sedang istirahat, tiba-tiba pemuda rakyat datang menyerbu, dan kemudian yang anak-anak yang pelajar-pelajar yang sedang tidur itu semuanya dipukuli, dan yang tidak bisa diterima oleh pelajar-pelajar itu adalah Quran yang ada di masjid itu dikeluarkan, disebar di lantai, kemudian diinjak-injak Quran itu di situ. Tentu saja lantas terjadi perkelahian pada waktu itu. Kalah pelajar-pelajar ini, dibawa ke lapangan, dipukuli di sana. Nah, besoknya baru pembalasan terjadi. Sesudah mereka itu pulang,
dan kemudian melapor tentu saja kepada orang tua dan sebagainya. Akhirnya terjadi perkelahian besar besoknya. Jadi sesudah malam itu, penipuan-penipuan yang mereka lakukan, ini ada contoh besarnya, yaitu pada tahun 40 dan tahun 50. Ada 3 tokoh ulama, Haji Misbah dari Solo, Datuk Batuah dari Kotolawe, dan kemudian dari Sumatera Barat, dan kemudian Haji Adnan dari Tegal. Nah, ketiga kiai ini bersimpati kepada PKI. Loh, kok kiai-kiai bersimpati kepada PKI? Karena mereka kemudian diberitahu oleh orang-orang PKI, oh kita ini pro kepada rakyat kecil, pro kepada petani-petani, dan kemudian kita harus memberikan kehidupan yang layak. Nah, kemudian apa itu program itu? Tani tidak bertanah dan buruh yang dimiskinkan, 2. Itu yang kami perjuangkan, kata PKI kepada ulama-ulama ini. Oh, itu cocok dengan Islam. Itu namanya yang 2 itu kaum du'afa. Kemudian ketiga ulama ini ikut dalam PKI. Nah, jangan salahkan mereka, karena pada waktu itu belum ada HP, belum ada komunikasi yang begitu cepat bisa terjadi. Kemudian literatur, buku-buku juga sangat terbatas. Dan kemudian kepada ketiga kiai itu dicoba supaya jangan dia membaca buku-buku yang ada itu. Nah, tentu saja ketika mereka ini bersimpati kepada PKI. Ini satu penipuan yang terjadi, yang di zaman kita, di mana hampir setiap orang memegang ini. Bahkan ada keluarga yang memegang bukan 1, tapi 2. Bukan 2, tapi 3. Dalam zaman seperti ini, hal itu tidak akan pernah terjadi. Tapi pada waktu Kiai Misbah dan kemudian yang bertiga yang saya sebut tadi, itu terjadi. Dan ini bukan di Indonesia saja. Mereka melakukan ini di negeri-negeri lain yang mayoritas Islam, seperti misalnya Uzbekistan di Uni Soviet, dan itu seterusnya. Nah, di dalam keadaan yang berkelibut seperti waktu itu, bagaimana dengan ulama-ulama kita? Tentu saja ulama-ulama kita tidak diam melihat itu, kemudian akhirnya dilaksanakanlah Muktamar Nasional itu pada bulan September tahun 57. Ini penting sekali, ini kita ingat. Ini di dalam sejarah, ulama-ulama kita tidak diam. Ulama-ulama kita sebanyak 609 orang berkumpul di Palembang, merasa sangat resah, sangat gelisah melihat keadaan seperti itu. Ayo sekarang kita menentukan sikap yang tegas terhadap kaum kafirin ini. 609 orang. Belum pernah terjadi di Indonesia pertemuan yang dihadiri ulama sebanyak itu. Kemudian sampai kepada 5 kesimpulan dan 6 keputusan. Dan yang penting sekali adalah tentang ideologi ini. Ideologi ini adalah kufur hukumnya, kufur. Kemudian ini disiarkan ke seluruh Indonesia. Nah, kemudian pada waktu itu presiden diminta supaya jangan menurut sertakan kaum komunis di dalam pemerintahan pada waktu itu, Presiden Soekarno. Nah, bergolak. Bisalah dirasakan pada waktu itu bahwa pergolakan itu luar biasa terjadinya, situasi bahkan sudah sampai kepada di sana sini bunuh membunuh. Salah satu cara mereka untuk membuat umat Islam itu takut adalah
begini, kita punya satu kebiasaan sholat subuh bersama-sama di masjid. Kemudian sudah sholat subuh, itu sekitar 10 menit, 15 menit, seorang kiai memberikan pengajian. Selesai itu, kemudian semuanya pulang. Udara masih remang-remang, masih gelap. Masih agak gelap. Nah, pada waktu itu, si kiai ini diikuti dan kemudian ditusuk, dibunuh. Tentu saja umat yang bersama-sama pada waktu itu melihat siapa ini yang menusuk ini. Ketahuan, dia lari, dikejar, ditangkap, dan kemudian urusan diserahkan kepada polisi. Dan apa yang terjadi pada waktu itu? Polisi memeriksa, ternyata yang menusuk ini orang gila, dan orang gila dibebaskan. Ini terjadi pada waktu itu, dan itu berkali-kali terjadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di abad 21 ini diulang lagi sekarang. Ini diulang lagi. Sudah ada 3 peristiwa yang saya catat dari HP saya ini terjadi. Ini diulang, sejarah itu diulang kembali. Nah, saya kembali kepada situasi pada waktu itu. Nah, kemudian pada situasi pada waktu itu, sesudah Gestapo gagal, nah kemudian MPRS itu mengeluarkan sebuah ketetapan, sebuah undang-undang. MPR ini ada di halaman 4. Ini penting sekali untuk kita ingat bahwa keputusan MPRS nomor 25 tahun 66 itu membubarkan PKI dan sebagai organisasi dinyatakan terlarang di seluruh Indonesia dan dilarang menyebarkan dan mengembangkan ajaran Marxisme-Leninisme. Itu nomor 1. Nah, kemudian 33 tahun kemudian oleh Presiden Habibie, nah, dikeluarkan pada waktu diundangkan Undang-Undang RI nomor 27 tahun 99. Sekali lagi, penyebaran ideologi komunisme, Marxisme, Leninisme itu dianggap sebagai kejahatan terhadap negara. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, 2 undang-undang yang sangat kokoh ini dicoba untuk dicabut, untuk dibubarkan. Ini yang dilakukan oleh KGB sekarang. Sekarang tidak ada lagi PKI. PKI sudah bubar. Yang ada sekarang KGB. KGB itu komunis gaya baru. Komunis gaya baru dengan segala cara mau mencabut dua. Alhamdulillah masih gagal. Dan ini harus terus kita gagalkan. Bismillahirrahmanirrahim.